Dan pemirsa, untuk membahas laga FIFA Matchday malam ini, Indonesia versus Oman sudah bergabung di Berita Satu Sore pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan. Selamat sore Bu Yuke. Selamat sore, Nisrina. Apa kabar? Baik, sehat-sehat ya Bang Yuke. Sebelumnya terima kasih sudah bersedia bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Bang Yuke, menjelang laga malam hari nanti, strategi apa yang akan dimainkan oleh John Herdman menurut Anda? Wah, menarik ya. Karena memang ini boleh dibilang laga ketiga ya dari John Herdman selama didapuk sebagai pelatih kepala timnas senior kita. Dan dari dua laga sebelumnya di FIFA series kemarin kita kalah dari Bulgaria. Terakhir itu yang menjadi catatan paling krusial yang sering disebut-sebut oleh Netman ini sebagai evaluasi yang harus dia perbaiki di laga ketiga kali ini lawan Oman. Apa itu? Jadi memang persoalan timnas senior kita itu lebih kepada bagaimana mengkonversi peluang dan dominasi permainan menjadi gol. Itu yang menjadi kendala dari era ke era, termasuk di eranya John Herdman ini. Itu yang saya kira nanti akan jadi salah satu tekanan yang akan lebih di garis bawahi, bagaimana cara bermain kita agar lebih klinis gitu ya, karena kita punya pemain-pemain yang kreatif, punya pemain-pemain yang cepat, tapi persoalannya dari laga-laga sebelumnya kan memang bagaimana daya gedor ataupun juga finishing yang masih menjadi problem. Saya kira di laga nanti seperti yang telah diperlihatkan oleh John Herdman di dua laga sebelumnya, kita akan bermain lebih efisien, lebih bermain dengan struktur yang jelas gitu ya, dan memanfaatkan ruang-ruang antar lini ya atau half space. Itu yang saya kira akan terus ditingkatkan lagi performanya oleh John Herdman di laga nanti lawan Oman gitu. Baik, laga berat ya nampaknya malam nanti. Melihat laga-laga berikutnya kita memang masih cukup tertinggal. Nah, menurut Bung Yuke sendiri, siapa saja yang akan menjadi starter pada malam nanti? Iya, ini memang menjadi diskusi yang sangat menarik ya, karena sejak kemarin banyak sekali prediksi-prediksi gitu dari para pengamat tentang siapa yang akan turun sebagai starter. Kalau kita lihat dari squad yang sudah tersedia, tentu di lini pertahanan tidak banyak opsi ya, kecuali memainkan Kevin Dix yang di kemarin sudah hadir dan disebut-sebut juga oleh John Herdman sebagai andalan di lini pertahanan karena absennya JIJS ya. Di samping Kevin Dix tentu ada juga El Capitano yang didapuk sendiri oleh para pemain timnas, yaitu Rizky Ridho. Nah, ini yang kedua flanknya yang kita akan lihat apakah Elkan Bagot dan juga Justin Hutner akan dimainkan dengan komposisi seperti itu. Mungkin Rizky Ridho akan bergeser ke kanan, kemudian di center back-nya ada Kevin Dix dan juga Elkan Bagot, sementara di kirinya ada Justin Hutner. Tapi jangan lupa juga kehadiran late game ya, istilahnya kedatangan terakhir gitu ya dari Kelvin Verdong ini juga bisa membuat perubahan komposisi pemain. Tapi saya nggak yakin Kelvin Verdong karena baru datang H-1, mungkin dia akan dimainkan nanti lawan Mozambik. Jadi di lapangan tengah saya kira akan diisi oleh Ivar Jenner dan juga Joey Pelupesi ya. Sementara di flank kanan masih ada Beckham Putra, dan di kiri mungkin ada Ratmangun, dan di depannya ini yang menarik. Kalau Oleh Romuni, saya kira itu sudah garansi satu tempat ya, karena dia striker yang paling sesuai dengan profil skema yang diinginkan oleh John Herdman. Nah, pendampingnya ini bisa juga nanti itu ada Rehan Hanan atau malah Marcelino Ferdinand. Marcelino kan juga sempat dipertanyakan kondisi performanya ya, karena kan di tracing juga dia mainnya nggak begitu banyak, tapi di latihan terakhir dipuji-puji oleh John Herdman, dia sangat dekat untuk menjadi starter. Jadi saya kira yang paling ideal memang menempatkan Marcelino sebagai pendamping Ole, karena sudah sempat terbukti kan duet Ole dan Marcelino ini efektif gitu. Saya kira itu komposisi yang mungkin akan dimainkan sebagai starter nanti lawan Oman. Lantas Bung Yuke, bagaimana pendapat Anda? Apakah penunjukan Rizky Ridho sebagai kapten ini nantinya akan membuat koordinasi menjadi lebih baik? Seperti apa Bung Yuke? Ya, ini lebih kepada kepercayaan rekan-rekannya ya. Ini kan di eranya John Herdman ini memang dia lebih lebih menekankan kepada faktor psikologis ya. Berbeda dengan era Sintayong yang lebih ke mentalitas gitu ya. Kalau di eranya
John Herdman ini lebih kepada brotherhood gitu ya, rasa kesetaraan gitu ya, pemain lokal dan juga pemain diaspora untuk sama-sama serasa seperti keluarga ya ketika berada dalam tim. Karena itu penunjukan Rizky Ridho sebagai kapten kan juga itu benar-benar John Herdman nggak terlibat tuh. Ya. Ini menarik nih. Biasanya kan pelatih yang tunjuk kapten, tapi ini yang tunjuk kapten itu para pemainnya sendiri gitu. Dan mereka mendapuk Rizky Ridho sebagai kapten. Ini saya kira situasi yang memang sengaja diciptakan, rasa kebersamaan, rasa saling percaya di antara para pemain di dalam tim itu sangat penting ya untuk meningkatkan, dan rasa solidaritas mereka sangat tinggi saat bermain di lapangan, saling tutup, saling cover, itu sangat bagus. Betul. Baik, dan tidak hanya itu, sosok Matthew Baker ini juga nampaknya menjadi sorotan karena usianya yang masih sangat muda, yaitu 17 tahun. Nah, ini dipromosikan ke tim senior. Nah, komentar Anda seperti apa nih? Ya, salah satu istilahnya prinsip yang dibawa oleh John Herdman saat penanganan timnas ya memang seperti ini. Dia selalu punya pemain-pemain, istilahnya ini pemain terobosannya, atau kalau kita bahasa kerennya pemain yang akseleratif ya, yang memang disiapkan selalu di setiap FIFA Matchday atau di setiap laga internasional. Kalau sebelumnya Donitri yang dipromot dan memang udah proven, dan sekarang John Herdman mencoba mempromot Matthew Baker, sehingga akhirnya Matthew Baker yang sebenarnya sekarang juga dalam misi bersama timnas U20 akhirnya harus merelakan posnya di sana gitu untuk dia bermain di tim senior, kan waktunya beririsan. Ini kepercayaan dari John Herdman, karena dulu juga ketika dia nangani Kanada, dia juga mempromosikan Jonathan Davids ya dari usia ketika itu masih 17 tahun. Itu juga didorong untuk menjadi pemain akselerasi gitu dan cukup berhasil gitu, dan saya kira itu yang kembali coba dibawa lagi oleh John Herdman di timnas Indonesia ini gitu. Oke, Bu Kike, terakhir singkat saja, seberapa besar menurut Anda peluang Indonesia memenangkan pertandingan melawan Oman malam ini? Ya, kita berharap para pemain bisa tampil dengan versi terbaiknya, dan kita bisa mematahkan rekor tidak pernah menang. Terakhir kita kalah dari Oman ketika era Sintayong itu pada bulan Mei tahun 2016. Jadi pada bulan Mei tahun 2021 itu termasuk laga debutnya Sintayong juga bersama timnas Indonesia ketika itu. Dan setelah itu kita nggak pernah menang lagi, tapi secara keseluruhan 36 tahun kita nggak pernah menang lawan Oman. Jadi ini yang kita tunggu ya, di laga nanti malam kita bisa memecahkan quote on quote kutukan itu gitu. Baik, kita tunggu laga nanti malam yang semoga bisa menampilkan hasil yang maksimal. Terima kasih sudah bergabung di Berita Satu Sore, pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan, dan selamat kembali beraktivitas. Selamat sore, salam sehat.